Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah dan bunda-bunda yang di rumah, kali ini saya akan berbagi mengenai mendampingi anak belajar di rumah itu seperti apa sih? Mengingat walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, anak tetap harus belajar. Yuk kita simak. Ayah dan bunda, seiring bertambahnya usia, anak tumbuh dan berkembang baik fisik, pengetahuan sosial maupun emosional. Dalam perkembangannya, tidak ada seorang pun yang mampu belajar secara optimal dengan upayanya sendiri. Sejak masih bayi, upaya anak untuk mengenal lingkungan selalu diperantarai oleh orang yang ada di sekitarnya. Orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung dan mengarahkan anak belajar. Untuk mengoptimalkan belajar anak, orang tua harus mempunyai tujuan pengasuhan yang jelas dan memahami karakteristik anak. Mereka memiliki keunikan tersendiri, bakat, dan minat yang berbeda serta gaya belajar masing-masing. Nah, apakah belajar itu? Belajar adalah saat yang tepat untuk mengenal hal baru, memahami hal baru, dan juga mengingat sesuatu hal yang baru. Nah, sekarang bagaimana sih proses belajar pada anak? Nah, yang pertama, anak belajar melalui panca indera. Panca indera akan menerima sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian, penerimaan panca indera bergantung pada perhatian dan konsentrasi anak. Nah, selanjutnya, perasaan anak ikut mempengaruhi proses belajar. Jika anak senang, maka panca inderanya akan bekerja lebih baik dan konsentrasi lebih lama. Nah, yang keempat, sebaliknya, jika anak dalam kondisi lelah, mengantuk, serta lapar, panca indera tidak akan mampu bekerja dengan baik, sehingga konsentrasinya terganggu yang berakibatkan anak tidak mampu mengingat apa yang dipelajari. Nah, jika suasana belajar menyenangkan, anak akan belajar lebih baik dan mudah diarahkan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kiat-kiat mendampingi anak belajar dari rumah. Yang pertama, kita harus mengetahui gaya belajar pada anak. Nah, setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Orang tua diharapkan mengenal dan memahami gaya belajar anak, sehingga memudahkan dalam mendampinginya belajar. Nah, apakah saja gaya belajar itu? Yang pertama adalah visual. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara melihat. Segala hal yang menarik secara visual akan menjadi fokus dan mudah dipahami oleh anak. Nah, yang kedua adalah auditory. Anak dengan gaya belajar auditory biasanya lebih sensitif terhadap musik dan memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Jadi, anak dengan auditory lebih cenderung mudah menerima informasi dari musik dan suara-suara yang ada. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas. Nah, yang kedua, kita juga harus menyiapkan lingkungan belajar anak. Pertama, lingkungan belajar di rumah. Hal yang perlu dilakukan adalah mengajarkan anak kemandirian, mengajarkan anak tata krama, dan mendampingi anak ketika mereka belajar. Nah, yang kedua, menyiapkan lingkungan belajar di lingkungan sekolah. Hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah, mengenali program sekolah, kemudian bersilaturahmi dengan guru dan terlibat pada kegiatan wali murid berkaitan dengan program sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.